Tanzilun min Rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Dalilus Sailin. Pertemuan sebelum ini kita membahas tentang apa? Tentang akhlak ya. Yang sudah kita pelajari di bab ini, pertama mengenai pengertian akhlak. Akhlak itu kata ulama perilaku yang awalnya dari jiwa kemudian muncul dalam sebuah perbuatan. Jadi perilaku lisan kita, perilaku mata kita, perilaku tangan kita, perilaku kaki kita itu awal mulanya dari hati kita, jemaah rahimakumullah, dari diri kita. Saya sudah menyampaikan bahwa di dalam otak kita ini yang mengatur perbuatan, yang mengatur tindakan dan mengatur sifat itu bagian otak yang ada di ubun-ubun. Dan kata ahli, apa yang keluar itu masih 20%-nya dibandingkan apa yang tersimpan di dalam otak kita, jemaah rahimakumullah. Makanya kalau pikirannya baik, insya Allah ucapannya akan baik, ya kan? Kalau pikirannya jelek, maka ucapannya juga akan jelek. Jadi seperti wadah, kalau di dalam wadah itu kopi, maka ketika dituang keluarnya kopi, nggak mungkin keluar susu, ya kan? Kalau isinya susu, maka nanti ketika dituangkan keluarnya susu. Begitulah kehidupan kita. Kalau hati kita ini kebaikan, isinya kebaikan, maka dengan sendirinya lisan ini akan berkata-kata baik, ya. Kemudian kita sudah mempelajari ayat-ayat tentang akhlak. Pertama surah Ali Imran 159, bahwa orang beriman itu harus punya akhlak yang lembut. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, dengan rahmat dari Allah hendaklah engkau berlemah lembut kepada mereka. Lembut ini bukan hanya kepada orang lain, Bapak Ibu, tapi juga lembut kepada anak, lembut kepada pasangan, ya kan? Terkadang ada seseorang karena merasa berkuasa sebagai seorang suami, akhirnya dia kasar kepada istrinya. Karena dia merasa berkuasa sebagai orang tua, sebagai bapak, dia kasar kepada anaknya. Ini bukan akhlak orang beriman, ya. Kemudian akhlak orang beriman yang sudah kita pelajari yaitu fa'fu anhum, suka memaafkan kesalahan orang lain. Wastaghfir lahum, termasuk akhlak orang beriman memohonkan ampun kepada Allah untuk saudaranya. Jadi kalau melihat saudaranya melakukan kesalahan, keburukan, bukan dicela, bukan dihina, bukan direndahkan, tapi dimohonkan ampun kepada Allah. Ya, ini akhlak orang beriman. Wasyawirhum fil amr, termasuk juga akhlak orang beriman adalah suka bermusyawarah. Dan seterusnya di dalam ayat ini ya. Kemudian yang sudah kita pelajari juga Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ini akhlak orang beriman kepada Allah.
Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, hatinya apa? Bergetar takut. Nah, itu berarti dia berakhlak. Jadi tanda kita ini berakhlak kepada Allah, yaitu ketika disebut nama Allah kita merasa itulah nama yang paling berwibawa. Itulah nama yang paling agung. Melebihi dari nama raja, nama sultan, nama presiden dan seterusnya. Kemudian termasuk akhlak orang beriman kepada Allah, yaitu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia diam mendengarkan sehingga imannya bertambah. Ya, itu akhlak orang beriman. Bila dibacakan ayat Al-Qur'an, diam dan mendengarkan. Kalau kita dibacakan ayat Quran Bapak Ibu, kemudian kita diam dan mendengarkan, pahalanya sama seperti yang membaca. Ya. Tapi kalau kita diam main HP nggak dapat, jamaah rahimakumullah. Kan ada orang itu ketika tadarus temannya baca nggak disimak, sibuk main HP dia, ya kan? Sehingga temannya salah ya nggak tahu dia, ya kan? Nah ini tidak mendapatkan pahala, walaupun dia duduk di dekat orang yang membaca itu. Seandainya ada orang yang mendengarkan bacaannya dia, walaupun dia jauh dari orang yang membaca itu, dia dapat pahala yang sama seperti yang membaca tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi sama-sama 10 satu hurufnya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Makanya panjenengan yang tidak bisa baca Quran tapi pengen dapat pahala baca Quran, ya sudah dekat-dekat dengan orang yang baca Quran, dengarkan, dia mendengarkan sambil disimak, ya. Itu akhlak kepada Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran dibacakan, jangan ngomong sendiri, jangan bicara, jangan bergurau, jangan sampai kita nggak mempedulikan. Jemaah rahimakumullah. Kalau MP3 bagaimana? Apakah sama hukumnya MP3 tilawah Al-Quran itu dengan orang yang membaca Quran? Sama nggak? Ini ulama beda pendapat. Apakah mendengarkan MP3 Al-Quran itu dapat pahala ataukah tidak? Ya. Karena yang membaca bukan orang itu. Itu yang membaca orang ya? Oh, direkam. Nah, beda rekaman itu Bapak Ibu, tentu dia tidak memiliki zab, ya, perasaan, kekhusyuan ketika dia membaca. Jemaah rahimahullah. Baik, ulama beda pendapat. Sampai ada juga ulama yang pertanyakan, apakah sudah cukup seseorang itu dianggap membacakan Al-Baqarah untuk rumahnya, tetapi dia tidak membaca, hanya memutar MP3 Al-Quran. Kan katanya kalau dibacakan Al-Baqarah, rumah itu akan steril dari syaitan. Kan begitu hadisnya. Siapa yang membaca Al-Baqarah di dalam rumah, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh syaitan. Jadi kalau panjenengan ingin mensterilkan rumah panjenengan dari syaitan, bacakan Al-Baqarah, bukan dikasih dupa ini dan itu, kue 7 jenis dan seterusnya, bukan. Bacakan Al-Baqarah. Nah, berhubung panjenengan malas baca Al-Baqarah, akhirnya diputarkan MP3 Al-Baqarah 1 sampai habis. Itu setannya lari apa enggak itu? Sembunyi ya. Baik, tapi adat kita kepada Quran mendengarkan dan diam. Kemudian yang sudah kita pelajari juga At-Taubah ayat 112 ya. Sama surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Jemaah rahimakumullah. Sekarang kita masuk hadis-hadis Nabi tentang akhlak. Ya. Jadi indah ketika pembahasan itu pertama dimulai dengan Al-Quran, kemudian setelah itu hadis, baru setelah itu perkataan-perkataan para ulama. Itu sangat indah, ya. Ada 5 hadis yang dikutip dan dicantumkan di dalam kitab ini menjelaskan tentang akhlak. Yang pertama hadis muttafaqun alaih. Muttafaq artinya disepakati, alaihi kesohihannya, karena hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim kesohihannya, Bapak Ibu. Ya, tidak ada perbedaan pendapat
di antara mereka. Hadis dari sahabat Nabi, cerita yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, namanya jemaah rahimakumullah adalah An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari. Namanya An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari. An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari ini sahabat yang suka bertanya, Bapak Ibu. Saking dia suka bertanya, maka dia tidak tinggal di Madinah, dia tinggal di negeri Syam. Kenapa? Karena orang yang tinggal di Madinah sama Nabi dilarang banyak bertanya. Sebab mereka biasanya bertanya sesuatu yang nggak penting, tanya tentang ayahnya yang meninggal dunia dan seterusnya. Jadi pertanyaan tidak penting ditanyakan, akhirnya sama Nabi dilarang untuk banyak bertanya. Tapi orang yang datang dari luar, misalnya ada musafir datang bertanya, pasti dilayani oleh Nabi SAW. Makanya An-Nawas bin Sam'an ini memilih tinggal di Syam, ya kan, tidak hijrah ke Madinah dan tidak menetap di Madinah. Jemaah rahimakumullah, saking ingin bertanya kepada Rasulullah SAW, ya. Karena dengan bertanya itu ilmu seseorang akan bertambah. Kalau dia membaca, kadang membaca itu membosankan, belum lagi mikir sendiri, Bapak Ibu. Tapi kalau dia bertanya mendapatkan jawaban, itu biasanya lebih melekat dibandingkan apa yang dia baca sendiri, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian bertanya ini, kalau panjenengan bertanya sesuatu yang orang-orang tidak tahu, lalu orang itu menjadi tahu karena pertanyaan panjenengan, maka panjenengan dapat pahala jariah dengan pertanyaan itu. Subhanallah. Makanya di dalam majelis ilmu jangan malu bertanya. Yang penting pertanyaannya yang penting-penting, dan tidak bertanya karena modus. Kemarin saya baru dimodusin, Bapak Ibu. Baru kena modus saya. Waktu ngisi di masjid, salah satu masjid, saya tidak sebut ya nama masjidnya. Setelah maghrib, setelah selesai pengajian, habis isya, saya keluar. Ada jamaah menguntit, jadi ngikutin saya dari belakang, didekatin. Itu pertama kali saya lihat orang itu. Sebelumnya nggak pernah ikut. Terus saya mau pasang sandal, dicegat sama dia. Pak Ustadz, saya mau tanya, boleh Ustadz? Karena Ustadz ini harus menjawab pertanyaan, nggak boleh Ustadz itu bilang, nggak boleh saya repot, nggak boleh bilang begitu. Akhirnya, ya boleh, monggo. Disuruh duduk saya, monggo Ustadz duduk dulu. Coba, ya duduk, jemaah rahimakumullah. Duduk, saya dengarkan. Dia cerita bahwa dia mu'allaf, Bapak Ibu. Nah, ini kalau panjenengan ketemu orang aku mu'allaf, harus ini pengalaman. Sebenarnya di Pontianak banyak seperti ini. Terus dia cerita mu'allaf, katanya punya usaha, setelah jadi mu'allaf itu usahanya rusak. Terus ada uang dipinjam temannya, nggak dibayar-bayar. Cerita, ini apa seperti ini cobaan semua mu'allaf Ustadz, katanya. Oh, saya nggak tahu karena saya belum pernah jadi mu'allaf, saya bilang gitu kan. Nah, tapi semua orang pasti diuji sama Allah. Jenengan yang sabar, yang istiqomah, sama jangan bohong, saya bilang gitu. Oh, jangan bohong ya Pak Ustadz? Iya, nggak boleh bohong. Nah, terus saya jelaskan dan seterusnya. Sudah Pak ya, saya mau pulang. Langsung bilang gini, Pak Ustadz, nah, kalau udah lembut-lembut tuh beda. Pak Ustadz, boleh nggak saya minta uang? Buat apa Pak? Ini seharian saya sama anak saya belum makan. Waduh, kalau Ustadz dibilang gitu itu masa nggak tersentuh, jemaah rahimahullah. Walaupun awalnya modus kan. Jadi dari seharian itu bilang nggak makan, ya kan? Tadi malam saya nginep di masjid ini Ustadz. Jadi saya kesini mau nagih hutang ke teman saya, tapi sama teman saya nggak dibayar. Itu ceritanya. Pandai bercerita. Terus setelah itu, ya kan? Saya bilang gini aja Pak, saya tak panggilkan ketua takmir ya, mungkin di masjid ini ada dana sosial, biasanya ada. Itu, jangan Pak Ustadz, jangan, jangan uang pribadinya Ustadz aja. Waduh, ini orang ini kok nekan Ustadz ini gimana? Akhirnya ya sudah, saya tahu orang ini kayaknya kurang jujur ya kan.
Nah, setelah itu saya ambilkan duit, saya kasih, ini Pak, monggo jenengan beli makan ya. Ingat istiqomah, jangan bohong dan seterusnya. Setelah itu saya pasang sandal, saya lihat ke belakang udah nggak ada orangnya, udah pergi Bapak Ibu. Terus saya tanya sama takmir, tadi malam ada nggak orang mu'allaf nginep di sini? Nggak ada Ustadz, memang di sini banyak yang ngaku mu'allaf katanya di masjid itu. Oh berarti saya kena prank sama orang itu Pak. Jadi begitu, kan begini ya, Ustadz itu kalau ditanya senang jemaah rahimahullah. Artinya apa? Jemaah itu percaya kepada Ustadz itu bahwa dia bisa menjawab persoalannya, dan itulah cara dia mengambil hati saya, ya kan? Makanya besok-besok kalau ada orang nyegat saya mau tanya itu, saya takut ini nanti. Takut kasusnya seperti itu, ya kan? Nah, jadi bertanya yang murni, tidak ada modus, tidak ada maksud apa-apa ya. Bertanya untuk mendapatkan ilmu, untuk mengamalkan ilmu ya. Sebagaimana sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Ya. Masjid juga harus hati-hati ya, ketua takmir ya. Karena uang ini uang umat, kalau ada orang ngaku kelaparan, sebenarnya kita wajib memberikan dan kita menilai secara zahir saja. Tapi perlu ditelusuri, perlu diselidiki, benarkah orang ini mu'allaf? Kemudian benarkah yang diceritakan oleh dia itu? Ya kan? Karena kalau kita niat membantu ya boleh-boleh saja jemaah rahimakumullah. Tapi ketika ada orang seperti itu kemudian ngaku-ngaku mu'allaf dan lain sebagainya, ini kan merusak nama baik Islam. Ya kan? Merusak nama baik Islam. Maka apalagi panjenengan memegang duit umat. Ya kan, jangan sampai duit umat itu habis karena ditipu oleh orang, karena dibohongi oleh seseorang. Sedangkan ada hal-hal lain yang lebih penting untuk disalurkan dengan uang tersebut. Ya. Baik. Nah, An-Nawas bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah SAW. Sa'altu Rasulullah SAW. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Anil birri wal ithmi, tentang kebaikan dan dosa. Jadi kebaikan itu apa? Dosa itu apa? Beliau ini sepertinya bertanya tentang ciri-ciri. Ciri-ciri kebaikan itu seperti apa? Kemudian dosa itu seperti apa? Kemudian Nabi mengatakan kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, tingkah laku yang baik, itu namanya kebaikan. Artinya jemaah rahimakumullah, puncak kebaikan itu adalah akhlak yang indah, akhlak yang bagus, Bapak Ibu. Itu puncak daripada kebaikan. Ya. Kemudian kata ulama, hadis ini juga menunjukkan bahwa akhlak yang bagus merupakan tanda kebaikan atau amal soleh seseorang itu diterima oleh Allah. Jadi kalau kita ingin mengukur sholat kita diterima apa enggak, ukur dengan akhlak kita. Apakah akhlak kita baik kepada istri kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada kawan-kawan kita. Kalau baik berarti tanda sholat kita diterima. Kalau enggak berarti itu tanda sholat kita belum diterima oleh Allah SWT. Walaupun kewajibannya sudah gugur, Bapak Ibu. Ya. Karena konsepnya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Kok kita melakukan kebaikan setelah itu lahir keburukan? Itu tanda kebaikan kita enggak sempurna atau bahkan enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, Rasulullah itu orang yang paling berakhlak. Ya, orang yang paling berakhlak dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya berakhlak. Kepalanya Bapak Ibu berakhlak. Jadi kalau beliau berjalan, jalannya menghadap ke depan, menunduk sedikit, tidak menoleh-noleh. Jadi kalau jalan itu enggak noleh kanan, enggak noleh kiri. Kalau jalan kaki ya. Jemaah rahimakumullah, enggak lihat-lihat rumahnya orang, enggak lihat-lihat tanahnya orang, ya kan? Enggak lihat-lihat mobilnya orang dan seterusnya. Jadi ketika dipanggil oleh orang lain, beliau menghadap dengan seluruh badannya. Ini akhlak. Jadi badannya Nabi itu berakhlak, jemaah rahimakumullah. Enggak menoleh hanya dengan wajahnya tok. Ya, kan biasanya kita kalau dipanggil orang yang noleh cuman wajahnya. Ya kan? Atau kalau enggak
wajahnya nggak noleh, cuma dikasih klakson aja, tit. Gitu. Sekarang kan begitu, salam diganti klakson sekarang ini. Ya kan? Kalau dulu orang ketemu ucap Assalamualaikum, sekarang enggak. Assalamualaikum itu diganti dengan klakson, tit. Nah, besok-besok kalau panjenengan diam di pinggir jalan bawa klakson aja. Kalau ada orang tit juga nanti, ya kan? Tapi masih mending, artinya dia menyapa, jemaah rahimakumullah, dengan bahasa isyarat ya. Jadi kepala Nabi itu berakhlak, matanya juga berakhlak, Bapak Ibu. Mata Rasulullah SAW, ya kan, tidak pernah melihat dengan kedengkian dan kebencian. Beliau selalu melihat orang lain dengan penuh kasih sayang dan cinta, jemaah rahimakumullah. Dan mata itu tidak pernah diperlihatkan kepada maksiat, sehingga matanya Nabi ketika sholat bisa melihat surga dan bisa melihat neraka, jemaah rahimakumullah. Kemudian lisan beliau berakhlak juga, ya kan? Kan ada orang kepalanya berakhlak, Bapak Ibu, nunduk-nunduk tapi lisannya menyakitkan, ya kan? Ada. Nah, beliau ini kepalanya berakhlak, lisannya juga berakhlak, ya kan? Tidak digerakkan lisannya kecuali untuk berzikir, untuk berkata-kata yang baik, dan bila tidak ada kata-kata yang penting untuk diucapkan, beliau memilih untuk diam. Karena diam itu menyelamatkan. Kata Nabi, as-sumtu najah, diam itu pasti selamat. Jadi kalau ada dua orang ini, satu bicara, satu diam, jemaah rahimakumullah, yang paling selamat, ya kan, dan yang pasti selamat itu adalah yang diam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman kalau ditanya udah makan, jangan diam. Udah makan belum? Diam aja, takut nggak selamat. Ini padahal panjenengan belum makan, jemaah rahimakumullah. Ya jawab, itu diam yang tidak menyelamatkan, ya. Jadi lisannya Nabi ini tidak pernah menyakiti hati orang lain, nggak pernah merendahkan orang lain, nggak pernah ngolok-ngolok orang lain, walaupun orang lain itu musuhnya. Ya, walaupun orang lain itu musuhnya. Seperti kisah ketika Nabi hijrah ke Taif, Nabi ditolak dengan cara yang kasar. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, aku telah diberi izin oleh Allah untuk memerintahkan malaikat penjaga gunung agar menumpahkan gunung itu kepada mereka. Kata Nabi, jangan. Padahal hati Nabi saat itu lagi marah. Biasanya orang marah ini kan tidak terkendali, Bapak Ibu. Ucapannya itu nggak terkendali. Makanya kalau ada orang marah berucap, itu bukan aslinya, jemaah rahimakumullah, bukan aslinya. Dalam mazhab Maliki, seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan marah itu tidak sah cerainya. Dalam mazhab Maliki, ya kan? Karena kondisinya saat itu ighlaq itu akalnya udah ketutup, ya kan? Sembarang dibanting, HP-nya dibanting, kemudian TV-nya dibanting, ya kan? Apalagi macam-macam. Kemudian keluarlah kata-kata talak. Dalam mazhab Maliki itu tidak sah talaknya. Jadi talak yang sah itu dalam mazhab Maliki harus diucapkan dalam keadaan sadar, dalam keadaan tenang, tidak dalam keadaan marah. Jadi duduk berdua, wahai istriku, aku ceraikan kamu. Tapi kan nggak ada laki-laki seperti itu, ya kan? Ya kan? Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i, talak itu mau diucapkan dalam keadaan marah atau tidak, tetap jatuh talak. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ini lebih ketat dalam masalah hukum fikih, Bapak Ibu, dibandingkan mazhab yang lain, jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, maka jemaah rahimakumullah, jadi lisannya Nabi itu tidak pernah berkata-kata kasar, ya, tidak pernah berkata-kata kotor, apalagi menyakiti hati orang lain, jemaah rahimakumullah. Lisan. Kemudian tangannya Nabi juga berakhlak, nggak pernah ngambil haknya orang, nggak pernah mukul orang, ya kan? Walaupun Nabi pernah memukul seseorang itu karena urusan perang, jemaah rahimakumullah, tapi kemudian sama Nabi diperintahkan orang itu supaya membalas. Jadi Nabi pernah mengatur barisan perang ketika perang Badar. Perang Badar itu terjadi hari Jumat, Bapak Ibu, hari Jumat pagi. Nah, hari Jumat subuh Nabi sudah mengatur barisan perang, jemaah rahimakumullah. Ada salah satu sahabat ketika diatur perutnya agak maju, dia tidak rapi, sama Nabi dipukul perutnya itu.
Kemudian sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah memukul perutku. Aku akan membalas. Kalau aku tidak membalas sekarang, aku akan menuntut engkau di dunia. Aku akan menuntut engkau di dunia dan di akhirat nanti." Kemudian apa? Kata Nabi, "Silakan kau balas." Kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, ketika kau memukul perutku, perutku dalam keadaan terbuka. Sekarang buka perut engkau wahai Rasulullah." Dibuka oleh Nabi. Bapak Ibu, ketika dibuka, sahabat itu bukan memukul tapi memeluk. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kata Nabi, "Apa-apaan kamu ini?" Ya kan? "Apa-apaan kamu ini?" "Ya Rasulullah, aku ingin kulitku terakhir menyentuh dengan kulit engkau. Karena aku tidak tahu di perang Badar ini aku nanti masih hidup ataukah sudah mati. Ya. Semoga Allah memberkahimu," kata Nabi. Ya. Tangan Nabi itu Bapak Ibu tidak pernah digunakan untuk mengambil haknya orang. Kemudian ketika Nabi bersalaman, Nabilah yang terlebih dahulu menjulurkan tangannya, padahal belum seorang pemimpin. Seorang pemimpin, seorang Nabi, seorang Rasul, tapi kalau bersalaman, beliau dulu yang ngeluarin tangannya, dan beliaulah yang terakhir yang melepaskan tangannya. Jemaah rahimakumullah. Kemudian kakinya Nabi juga berakhlak, beliau jalan dengan penuh ketawaduan, tidak sombong. Jemaah rahimakumullah. Ya. Itu namanya albirru. Kebaikan itu intinya adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Lalu dosa apa? Nabi menyebutkan ciri-ciri dosa. Jadi kalau kita nggak tahu dalilnya, Bapak Ibu, ini benar apa enggak, ini dosa apa enggak. Nah, lihat dua ciri-ciri ini. Ada ciri-ciri dari luar, ada ciri-ciri dari dalam. Ada ciri-ciri internal, ada ciri-ciri eksternal. Ciri-ciri internalnya apa? Kata Nabi, "Mahaka fi sadrika." Dosa itu adalah yang membuat hatimu tidak tenang, membuat hatimu ragu-ragu, membuat hatimu gelisah. Itu namanya dosa. Itu ciri-ciri dosa. Jemaah rahimakumullah. Karena orang beriman ini, kalau dia betul beriman Bapak Ibu, hatinya itu akan menolak keburukan dan tidak tenang ketika dia terjerumus dalam sebuah keburukan. Tapi kalau ada orang melakukan keburukan, cuman hatinya tenang-tenang saja, ya kan? Nipu orang hatinya tenang, berzina hatinya tenang, minum khamr hatinya tenang, tenang-tenang saja, itu bukan hatinya orang beriman. Ya, hatinya orang beriman itu gelisah kalau dia melakukan keburukan. Jemaah rahimakumullah. Jangankan melakukan keburukan, lihat orang lain melakukan keburukan itu hatinya dia sudah gelisah, apalagi dia yang melakukan keburukan. Kemudian ciri yang kedua, eksternal. Dosa itu adalah wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas. Engkau tidak suka ketika orang lain melihat engkau melakukan perbuatan tersebut. Berarti itu keburukan. Orang beriman itu, fitrah hatinya orang beriman itu Bapak Ibu, selain dia gelisah ketika berbuat dosa, yang kedua, dia sangat tidak suka ketika perbuatan dia itu diketahui oleh orang lain. Kenapa? Yang pertama malu, yang kedua khawatir orang lain mengikuti apa yang dia lakukan. Itu hatinya orang beriman. Tapi ada sebagian orang, jemaah rahimakumullah, berbuat dosa nggak takut diketahui oleh orang, malah dipertontonkan kepada orang. Ada nggak ini? Ada Bapak Ibu, ya kan? Contohnya apa? Buka aurat, wanita yang buka aurat kemudian keluar rumah, ya kan? Itu bukan hatinya orang beriman. Orang beriman itu, apalagi perempuan, kalau dia buka aurat, dia nggak mungkin mau dia buka aurat itu diketahui oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jemaah rahimakumullah. Dan dia akan berteriak, dia akan berusaha menutupi dirinya bila dia tidak sengaja dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Itu hatinya orang beriman, ya kan? Tapi wanita zaman sekarang Bapak Ibu, buka aurat keluar rumah, diposting dan seterusnya, itu bukan sifat orang beriman. Jadi bersyukurlah kepada Allah kalau hati kita ini masih dibuat gelisah oleh Allah ketika kita melakukan keburukan. Dan sungguh musibah yang besar kalau kita melakukan keburukan tapi hati kita tenang-tenang saja. Jemaah rahimakumullah. Ya. Dan kita biasa-biasa aja, cuek.
ketika ada orang melihat keburukan kita, kita biasa aja. Nah ini hati-hati, ya kan? Itulah perbedaan antara kebaikan dengan keburukan. Hadis berikutnya, ya, hadis berikutnya Bapak Ibu, cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling muda usianya. Pernah ditanya oleh sahabat Nabi namanya Abu Abdillah Al-Jadali, boleh seorang laki-laki itu bicara dengan wanita yang bukan mahramnya, asalkan ada kepentingan urusan dunia atau kepentingan muamalah atau kepentingan agama, boleh. Ya, boleh berbicara. Tapi bermudah-mudahan bicara dengan wanita yang bukan mahramnya ini tidak boleh, karena khawatir terjadi fitnah, Bapak Ibu. Ya, kalau hanya sekedar ada kepentingan yang harus berbicara enggak apa-apa. Seperti sahabat Nabi namanya Abdullah Al-Jadali, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa pertanyaannya? An khuluqi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah Al-Jadali, wahai Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Kalau dibilang pokoknya bagus, indah, kan itu masih umum. Nah, maka beliau bertanya, contohnya seperti apa? Kemudian Aisyah menjawab, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Beliau itu bukanlah orang yang keji ucapannya, dan juga bukanlah orang yang keji perbuatannya. Jadi ucapannya tidak keji, perbuatannya juga tidak keji, jamaah rahimakumullah. Ucapan yang keji itu Bapak Ibu, pertama meliputi ucapan yang mengandung cabul, itu ucapan yang keji. Kemudian berbohong, kasar, merendahkan orang, menggoblok-goblokkan orang, menggendeng-gendengkan orang, mendungu-dungukan orang, itu juga termasuk ucapan yang keji. Itu bukan akhlaknya Nabi. Nabi tidak pernah berucap dengan ucapan yang keji. Bahkan Nabi SAW tidak pernah melaknat, jemaah rahimakumullah. Karena aku diutus, kata Nabi, bukan untuk melaknat, tapi aku diutus sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Termasuk juga ucapan yang keji adalah ucapan yang mengandung celaan kepada orang, ya kan, mencela orang lain, merendahkan orang lain. Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang mencela, yang merendahkan orang lain, ya. Kemudian wala mutafahishan, Nabi juga bukan sosok manusia yang melakukan perbuatan keji. Jadi ucapannya tidak keji, perbuatannya juga tidak keji. Nabi tidak pernah, jemaah rahimakumullah, jangankan berzina, jangankan berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, Bapak Ibu, menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita ini sudah berapa lama hidup, dan sudah berapa kali kita menyentuhkan tangan kita kepada perempuan yang bukan mahramnya, jemaah rahimakumullah, ya. Nabi ketika harus menjabat tangan, tapi Nabi tidak menjabat tangan, padahal beliau pemimpin. Waktu baiat, Bapak Ibu, baiat Aqabah, jemaah rahimakumullah, yang mana ketika itu ada beberapa wanita yang membaiat dirinya di hadapan Nabi SAW. Kalau laki-laki sama Nabi dipegang tangannya, dijabat tangannya oleh Nabi. Tapi ketika perempuan, ya kan, ditanya, ada seorang perempuan tanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak menjabat tangan kami sebagaimana laki-laki? Kata Nabi, aku tidak menjabat tangan perempuan. Maka waktu itu Nabi hanya membaiat mereka dengan ucapan saja, tanpa menjabat tangan mereka, ya kan. Ini dalam keadaan baiat, Nabi tidak memegang tangan perempuan, apalagi dalam keadaan yang biasa-biasa. Inilah dalil yang dipakai oleh ulama bahwa bersalaman dengan perempuan yang bukan mahramnya itu hukumnya apa? Haram.
Walaupun tua Ustadz, dalam mazhab Syafi'i, walaupun tua, walaupun sudah sepuh, sudah bungkuk, ya kan, dalam mazhab Syafi'i tetap haram. Tapi dalam mazhab Hanafi nggak apa-apa. Jadi dalam mazhab Hanafi itu dibagi dua. Kalau perempuan itu masih muda, sekiranya dipegang tangan, disentuh tangannya itu masih nyetrum, ya kan, ada ada nah itu haram. Tapi kalau sudah nggak, sekiranya tidak menimbulkan syahwat, maka tidak apa-apa. Kayak nenek-nenek, ya kan, ya sudah sepuh, udah bungkuk, tangan sudah keriput, ya kan, kita megangnya aja takut, jemaah rahimakumullah. Nah itu nggak apa-apa, halal itu dalam mazhab Hanafi, ya. Tapi yang masih muda, yang masih sekiranya menimbulkan syahwat ketika bersentuhan dengan dia, maka hukumnya haram, ya. Jangan bermudah-mudahan salaman dengan perempuan. Kalau mau disalamin Ustaz nanti dikira sombong. Enggak, itu kan perkiraan dia saja. Enggak apa-apa kita dibenci orang, yang penting Allah enggak benci sama kita. Daripada kita disukai oleh orang tapi Allah benci sama kita, gimana? Jemaah rahimakumullah. Nah, nanti orang itu akan paham sendiri bahwa kita tidak memegang tangannya dia itu bukan karena merendahkan dia, justru karena menghormati dia, karena memuliakan dia sebagai seorang perempuan yang tidak boleh disentuh kecuali oleh laki-laki yang halal bagi dia. Jemaah rahimakumullah. Ya. Itu akhlaknya Nabi. Beliau tidak berbuat keji. Mutafahishan ini perbuatan yang mengarah kepada hawa nafsu. Jemaah rahimakumullah. Ya kan, berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya, berzina, bercumbu dengan wanita yang bukan mahramnya, itu perbuatan mutafahishan, ya. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, ya, wala sakhaban fil aswaq. Beliau adalah seorang manusia yang tidak teriak-teriak di pasar. Jadi kalau masuk pasar beliau nggak teriak-teriak. Umumnya orang pasar itu kan bengok-bengok, Bapak Ibu. Itu pada umumnya, walaupun ada di antara mereka yang kalem-kalem. Tapi pada umumnya orang di pasar itu keras-keras. Jemaah rahimakumullah. Ya kan, teriak-teriak, apalagi manggil-manggil pedagang, manggil-manggil pembeli dan seterusnya. Ya kan? Itu bukan akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi, walaupun di pasar beliau tidak teriak-teriak. Menunjukkan bahwa berteriak-teriak ini akhlak yang tidak baik, ya. Kemudian wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfahu. Akan tetapi beliau memaafkan dan melapangkan dada untuk orang yang bersalah kepada beliau. Ini akhlak Nabi, ya. Kalau ada orang bersalah lalu kita tidak maafkan, itu kita mencontoh akhlaknya siapa, Bapak Ibu? Kalau kita dizalimi oleh orang kemudian kita maafkan, kita lapangkan dada kita untuk dia, berarti kita mencontoh akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis ini juga Nabi mengatakan, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah ahasinakum akhlaqan, yang paling bagus akhlaknya. Bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak puasanya, bukan yang paling banyak baca Qur'annya, tapi yang paling bagus akhlaknya. Jemaah Allah. Kan ada orang bilang begini, ya, bilang begini, jadi apa gunanya sholat kalau enggak berakhlak, kan gitu. Mendingan enggak sholat tapi akhlaknya bagus, ya kan. Justru orang enggak sholat itu akhlaknya enggak bagus itu. Akhlak kepada siapa? Allah. Itu sangat tidak bagus. Kalau ada orang sholat akhlaknya tidak bagus kepada manusia, itu masih mending. Tidak bagusnya hanya kepada manusia. Sedangkan orang yang tidak sholat akhlaknya tidak bagus kepada Allah. Dia sudah dikasih rezeki, sudah dikasih nikmat, tapi dia nggak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi jangan terpengaruh dengan ucapan, apa gunanya pakai jilbab kalau akhlaknya nggak bagus. Lebih baik nggak pakai jilbab tapi akhlaknya bagus. Jemaah rahimakumullah, itu ucapan yang timbul dari syaitan, ya. Kemudian, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik Bapak Ibu dalam pandangan agama, jadilah orang yang paling bagus akhlaknya. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan orang beriman nanti ketika ditimbang di akhirat min husnil khuluq, daripada amalan bagusnya akhlak. Jadi kalau kita memperbagus akhlak kita, nanti timbangan kita akan berat. Kalau kita melihat hadis ini Bapak Ibu, yang ditimbang pada hari kiamat nanti amalnya atau orangnya? Amalnya atau orangnya? Yang ditimbang itu memang ulama beda pendapat ya. Tapi kalau kita merujuk pada hadis ini dan beberapa ayat Al-Quran, jemaah rahimakumullah, itu yang ditimbang adalah orangnya. Cuman berat dan ringannya itu tergantung amalnya. Jadi bukan amal itu dibentuk dalam satu barang kemudian ditimbang, bukan kitabnya yang ditimbang tapi orangnya. Karena Nabi pernah bersabda, waktu sahabat Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon kurma, kakinya tersingkap oleh angin, kan kakinya kecil. Kemudian ada sahabat menertawakan. Kata Nabi, jangan kalian tertawa melihat kakinya dia. Itu kakinya kalau ditimbang lebih berat kakinya dibandingkan gunung Uhud nanti di akhirat. Itu baru kakinya, belum tangannya. Berarti kan menurut hadis ini yang ditimbang orangnya, jemaah rahimakumullah. Tapi ukuran berat dan ringannya itu tergantung amalnya. Nah, makanya kalau kita ingin berat timbangan kita nanti di akhirat, jadilah orang yang husnul khuluq, orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, ya. Insyaallah timbangannya berat. Walaupun di dunia enggak berat. Di dunia hanya 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo. Saya enggak naik-naik Bapak Ibu. Antara 50 sampai 55 itu timbangan saya. Jemaah rahimakumullah. Kalau enggak 54, 53, 55. Ya kan, tapi kalau pulang ke Kalimantan agak naik 1 kilo biasanya. Kalau pulang liburan, ya kan, karena nggak ada jadwal pengajian di sana. Jadi makan, tidur, berkunjung ke rumah keluarga, ya. Nah, tapi ada orang yang berat timbangannya di dunia, cuman di akhirat kata Nabi tidak lebih berat dibandingkan sayapnya nyamuk. Jadi berusahalah kita di dunia ini untuk memberatkan timbangan kita di akhirat, ya kan? Kalau ada orang berusaha meringankan badannya supaya dia langsing, kemudian tidak gemuk, kita berusaha memberatkan timbangan kita bukan di dunia tapi di akhirat dengan akhlak yang baik. Kemudian Bapak Ibu, hadis yang keempat, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah, tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apakah sholat, apakah puasa, apakah zakat, apakah baca Quran, dan seterusnya. Nabi menjawab 2. Yang paling banyak membuat orang masuk surga, kata Nabi, 2. Jadi nanti di surga itu penyebab orang masuk surga karena 2 ini. Yang pertama taqwallah, karena dia takut kepada Allah, yaitu meninggalkan perbuatan dosa. Kemudian yang kedua wa husnul khuluq, karena akhlaknya dia bagus. Jadi 2 perkara inilah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kemudian Nabi ditanya lagi tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Jadi nanti di neraka banyak orang masuk gara-gara dosa ini. Apa kata Nabi? Ada 2 juga. Yang pertama al-famu, mulut, lisan Bapak Ibu.
Banyak orang masuk neraka gara-gara tidak bisa menjaga lisannya, berbohong kah, menghina orang lain, menggibah orang lain, dan seterusnya. Yang kedua, kata Nabi, al-farju, kemaluan. Banyak orang masuk neraka gara-gara melampiaskan kemaluannya kepada hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah. Ya. Jadi hati-hati dengan yang dua ini, Bapak Ibu. Yang pertama hati-hati dengan lisan, yang kedua hati-hati dengan kemaluan. Jangan sampai kita menggunakannya untuk perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Karena kita khawatir termasuk golongan mayoritas masuk neraka gara-gara dua perkara ini, ya. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, hadis riwayat Imam Abu Daud. Innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya orang mukmin dengan akhlaknya yang baik, dia dapat mencapai derajatnya orang yang berpuasa lagi rajin sholat malam. Jadi orang yang akhlaknya baik, kedudukannya di hadapan Allah sama seperti orang yang ahli puasa, terus dia ahli juga sholat malam. Subhanallah. Ya. Kalau dia berakhlak ahli sholat malam dan ahli puasa, maka derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi kita semua dengan akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.